Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan bagian alat dari tugas embedded sistem kami. Saya ganti kamera dulu ya. Oke, sebentar. Oke, lihat ya. Jadi untuk alat yang sudah terpasang itu sebenarnya tadi ada tiga. Satu lagi itu ini servonya. Cuma untuk bagian servonya sendiri itu dia ada sedikit terkendala karena kekurangan daya untuk servo yang ini, servo yang hitam ini. Jadi kemungkinan besar untuk progres selanjutnya kami akan menambahkan satu daya tambahan eksternal menggunakan baterai 5 volt atau 6 volt. Tapi untuk perangkat lainnya itu berfungsi dengan baik ya. Jadi kalau misalnya kita eh, coba coba kita lihat nih di terminal itu dia berpindah-pindah terus nih ukuran terus. Jadi kalau kita misalnya dekatkan, so kita dekatin ini, kita dekatin ke sini. Nah, kayak gitu. Nah, ini kayak gini ya. Terus misalnya kita pakai, wah, agak susah nih buat gimana nih. Misalnya kayak gini nih. Nah, kayak gitu lah ya. Belum. Nah, nah, saya saat ya ada set nih. Dia apa namanya? Jaraknya sudah kita set. Oke, oke. Kita set ya, dia udah stabil tuh jaraknya. Terus kalau misalnya kita scan di sini, kita lihatnya, kita akan scan. Nah, tuh, dia kata saya gerbang terbuka. Tuh, kita scan lagi. Tuh. Jadi kalau misalnya jauh dia akan tuh saya tidak deteksi kendaraan ya. Tapi kalau misalnya di dekat kayak gini, dekat kayak gini, start susah nih. Nah, kayak dia deteksi kayak gitu, kayak gini ya. Nah, kayak gitu, dia stabil kan. Kita scan. Nah, dia gerbang tuh saya terbuka. Nah, khusus servonya juga terbuka, tapi karena apa namanya? Servo yang dibikin itu mungkin dayanya kurang, jadi harus menggunakan daya tambahan ya. Jadi insya Allah untuk minggu berikutnya servo sudah terpasang dan kami juga sudah mungkin menambahkan untuk lahan pertama kali ya untuk dites gitu. Oke, sekian untuk sebentar, oke sekian untuk progres alatnya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa memperkenalkan diri, nama saya Lanti Syahini Putri dengan NPM 231506146 dari kelas PSTIB kelompok 6. Jadi, pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sistem kami yaitu Smart Parking System, di mana pada sistem kami ini dibuat untuk mempermudah dalam melakukan uh, parkir. Nah, di sini saya akan uh, menjelaskan mengenai kode yang dipakai untuk rangkaian kami, yaitu kode yang ada di dalam Arduino IDE. Dimana di sini dapat kita lihat pada baris pertama itu terdapat include SPI titik H, dimana pada perintah ini dia digunakan untuk mengimpor library SPI yang diperlukan agar ESP32 ini dapat berkomunikasi dengan modul RFID-nya melalui protokol SPI.
Selanjutnya, pada baris kedua terdapat include MFRC522.H, di mana pada baris ini digunakan untuk mengontrol modul RFID MFRC522 seperti membaca kartu dan mengambil UID-nya. Di mana di sini kami menggunakan RFID-nya dengan tipe ini. Selanjutnya pada baris ketiga terdapat include ESP32 servo.H, itu digunakan untuk mengontrol motor servo pada ESP32 karena PMW ESP32 itu berbeda dengan Arduino biasa. Selanjutnya pada baris kelima terdapat define rst.pin22, itu digunakan untuk mendefinisikan pin reset modul RFID-nya. Pada baris kelima terdapat define SS pin 21, di mana digunakan untuk menentukan pin chip select SS RFID-nya pada GPO 21 agar berfungsi memilih modul RFID saat komunikasi SPI-nya. Selanjutnya pada baris ke-8 terdapat define pin 4, di mana digunakan untuk sebagai pin trigger sensor ultrasoniknya. Selanjutnya pada baris ke-7 terdapat define echo pin 15, di mana digunakan sebagai pin echo sensor ultrasonik yang dipindahkan ke GPIO 15 karena GPIO 2 itu tidak stabil untuk input. Selanjutnya terdapat define servo.pin 13, digunakan untuk menentukan pin servonya. Pada baris ke-13 terdapat FRC522, itu digunakan untuk membuat objek RFID dengan pin SS dan RST yang sudah ditentukan. Selanjutnya pada baris ke-16 terdapat pada baris ke-14 terdapat servo get servo, di mana digunakan untuk membuat objek servo bernama get servo untuk mengontrol gerbangnya. Selanjutnya pada baris ke-16 terdapat string correct UID, ini digunakan untuk menyimpan UID kartu yang dianggap benar agar sistem itu bisa membedakan kartu yang valid dan tidaknya. Selanjutnya pada baris ke 19 terdapat long get distance, di mana digunakan untuk membuat fungsi yang bertugas membaca jarak menggunakan sensor ultrasoniknya. Selanjutnya pada baris ke-20 terdapat digital write trip pin low, di mana mengatur trip ke low sebagai kondisi awal sebelum memberi triggernya. Selanjutnya terdapat delay microsecond 3, itu digunakan untuk memberi jeda 3 mikrodetik agar sensor siap menerima sinyal berikutnya. Selanjutnya terdapat digital write trip pin high, ini sama untuk memberi sinyal high untuk memicu sensor ultrasonik mengirim gelombang. Terus terdapat delay microsecond 10, itu digunakan untuk sinyal high dipertahankan 10 mikrodetik agar trigger sesuai standar HCSR 04. Selanjutnya terdapat digital write lagi untuk mengembalikan trig ke low. Selanjutnya terdapat long duration, yang ini terdapat long duration sama dengan pulse in echo pin high 30.000, itu untuk mengukur waktu pantulan gelombang ultrasonik dengan time outnya 30 milisecond jika tidak ada pantulan. Selanjutnya terdapat perulangan if duration sama dengan 0, digunakan untuk jika durasinya 0 itu berarti sensor tidak mendapat pantulan. Tampilkan pesan error dan kembali ke -1. Selanjutnya terdapat perintah di sini long distance duration, ini terdapat long distance sama dengan duration kali 0,034/2, itu digunakan untuk mengonversi durasi ke jarak menggunakan rumus kecepatan suara, yaitu 0,034 cm/US. Selanjutnya terdapat if distance kurang dari sama dengan 0, distance lebih dari 500, itu digunakan untuk jika jarak itu tidak masuk akal, seperti kurang dari 0 atau lebih dari 500 cm, tampilan akan menampilkan peringatan, yaitu warning pembacaan jarak tidak valid. Selanjutnya terdapat return distance, di mana digunakan untuk mengembalikan jarak yang telah dihitung. Selanjutnya di sini terdapat serial begin 1100 115.200, di mana digunakan untuk mengaktifkan serial monitor untuk debugging dengan baud rate-nya 115.200. Selanjutnya terdapat serial print LN
sistem gerbang RFID plus ultrasonic plus servo. Ini digunakan untuk uh, menampilkan informasi awal sistem di serial monitor. Selanjutnya terdapat sama semuanya di sini. Selanjutnya terdapat SPI. Titik begin digunakan untuk memulai komunikasi SPI agar RFID-nya ini dapat bekerja. Selanjutnya terdapat MRRC522 PCD init, itu digunakan untuk menginisialisasi modul RFID ke MFRC522. Selanjutnya terdapat pin mode di sini untuk mengatur triknya sebagai output dan untuk mengatur ekonnya sebagai input. Selanjutnya di sini terdapat get servo attack, servo pin digunakan untuk menghubungkan servo ke pin 13. Terdapat get servo write digunakan untuk mengatur posisi awal servo yaitu 0 derajat atau gerbang tertutup. Selanjutnya terdapat delay 1000 digunakan untuk memberi jeda 1 detik agar semua perangkat siap. Selanjutnya di sini terdapat perulangan loop di mana yang pertama terdapat loop distance sama dengan get distance, di mana ini digunakan untuk membaca jarak dari ultrasonic dan menyimpan hasilnya. Selanjutnya terdapat serial print jarak, serial print distance, dan serial print centimeter. Itu digunakan untuk menampilkan tulisan jaraknya, nilai jaraknya, dan dalam bentuk apa sentimeter di sini. Nah, selanjutnya terdapat if distance sama dengan min 1, itu digunakan untuk jika ultrasonic error, loop dilewati supaya tidak menjalankan logika gerbang. Selanjutnya di sini terdapat perulangan if lagi di mana berisi tentang MF RC522 titik pick is new card present, itu digunakan untuk cek apakah ada kartu RFID baru. Jika tidak ada, keluar dari loop. Nah, selanjutnya di sini terdapat perulangan lagi perulangan if MFRC522 titik pit underscore read card serial itu digunakan untuk jika kartu gagal dibaca, tampilan akan menampilkan tampilan error, yaitu error tidak bisa membaca UID kartu. Selanjutnya di sini terdapat UID di sini. Selanjutnya di sini ini pada dari sini sampai sini itu digunakan untuk mengambil bit UID satu persatu, mengubahnya menjadi string hex dan memisahkannya dengan titik 2. Selanjutnya di sini terdapat UID uppercase di mana digunakan untuk mengubah UID menjadi huruf kapital agar mudah dibandingkan. Selanjutnya di sini terdapat if UID sama dengan correct UID di mana digunakan untuk mengecek apakah UID yang dibaca sama dengan UID yang benar. Selanjutnya di sini terdapat if distance kurang dari 100, itu digunakan untuk jika kendaraan ini berada dalam jarak kurang dari 100 cm, artinya berada dekat sensor. Selanjutnya di sini terdapat perintah get servo titik write 90, dimana ini digunakan jika syarat terpenuhi servo diputar ke 90 derajat atau gerbang terbuka. Selanjutnya terdapat delay 3000 untuk membiarkan gerbang ini dibiarkan terbuka selama 3 detik. Selanjutnya terdapat get servo titik write 0, dimana ini tuh digunakan sebagai servo akan kembali ke titik awal yaitu 0 derajat atau pintu tertutup. Gerbang tertutup. Selanjutnya di sini ada kondisi else serial print denied, ini di mana ini jika jarak terlalu jauh maka akses ini akan ditolak. Selanjutnya di sini jika with salah ini akan menampilkan pesan jarak terlalu jauh ultrasonic tidak mendeteksi keamanan, atau kalau with-nya itu salah akan menampilkan denied with salah. Nah, selanjutnya di sini terdapat MFRC522 pick halta di mana ini digunakan untuk mengakhiri komunikasi dengan kartu RFID agar pembacaan berikutnya bersih. Selanjutnya ini terdapat delay 300 di mana untuk memberikan jeda kecil sebelum loop dimulai lagi. Nah, mungkin itu saja penjelasan untuk kode dari Arduino IDE di sini. Selanjutnya untuk rangkaian nanti akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Radit. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan bagian saya, di mana saya membuat halaman admin dan user, namun pekerjaan itu baru sampai tahap HTML karena belum tersambung ke database dan Arduino ide-nya gitu. Nah, jadi di sini ada halaman admin di mana username-nya adalah admin dan password-nya adalah parkir.
1, 2, 3. Kemudian kita masuk. Bentar, saya ada typo. Admin. Nah, ini adalah tampilan halaman adminnya, di mana di sini ada dashboard, terus ada data RFID-nya, kemudian ada monitoring slot, terus kemudian ada sensor status, di mana ini menunjukkan sensornya aktif atau sedang error. Kemudian di sini ada notifikasi real time, di mana nantinya saya ada sensor cahaya untuk mendeteksi apakah sesuai dengan garis parkirnya. Dan di sini adalah tampilan-tampilan yang mendukung halaman adminnya. Nah, kemudian setelah itu saya ada halaman user, di mana di halaman user ini di sini ada tulisan slot tersedia untuk mempermudah pengguna dalam mencari parkir. Nah, ini total slotnya, terus status Anda sedang parkir. Di sini kita harus login dulu ke akun RFID-nya, kemudian di sini kita bisa melihat durasi kita, berapa lama kita masuk dan keluar. Kemudian di sini kita bisa membayar dengan misalnya dengan GoPay, kita bayar parkir kita. Nah, pembayaran parkir berhasil. Nah, kemudian saldo kita berkurang, kemudian di sini ada reward parkir kita yang kemarin sekarang juga. Kemudian di sini ada status RFID e-wallet apakah sudah tersambung atau belum. Terus kemudian di sini ada notifikasi dari untuk user gitu. Nah, jadi di sini nanti mungkin ada halaman atau ada fitur-fitur yang masih dipertimbangkan atau dikembangkan lagi dengan menyesuaikan dari Arduino IDE atau program kami nantinya gitu.